yakin ini restoran. Enggak, ini pohon bambu yang bawa hoki. Saya bilang sama mereka, kalau ada lagi yang ngomong itu pohon bambu bawa hoki, bilang aja, berani nggak beli satu pohon bambu cetiau? Sebab bawa hoki. Nggak berani, tapi kita jadi tolong. Nah, ada satu restoran saudaraku saya dibawa. Coba yuk doain ini. Saya bersaksi. Kita mah nggak mau ya, Pak Pendeta. Udah dilulus sudah ada orang. Oh, itu udah dikasih tuh. Dikasih satu bambu, saudara-saudaraku digantungin. Itu yang bawa hoki. Oh iya betul. 2-3 minggu yang lalu itu restoran tutup. Tuhan nggak bisa salah. Amin, saudara-saudaraku. Tuhan nggak bisa salah. Tuhan nggak bisa salah. Siapa yang main-main sama Mesir, sama Assyria, udah dibiarkan sama Tuhan. Ini kesalahannya sehingga Tuhan datang seperti singa. Kita main-main dengan Mesir, kita seperti apam yang tidak dibalik belah, yang tidak matang total. Itu yang keberapa tadi, saudara? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Fatsal 8. Ayat 9. Sebab mereka telah pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Dalam salinan lain, hadiah hawa nafsu. Sudah lagi nggak ada cinta, hawa nafsu. Hubungan suami istri sudah bukan lagi cinta, hawa nafsu. Waktu masih kenceng, waktu masih hebat, saudaraku masih cakep, aduh. Adikku tersayang, kekasihku tersayang, adindaku tersayang. Mari kita panggil panggilan di rumah tangga ini. Engkau memanggil aku Rama, dan aku memanggil engkau Sinta. Rama, Sinta, atau Tarsan. Sampai begitu saudara-saudaraku. Kalau suami mau mandi, dia panggil, jawab istrinya itu. Saking begitu lagi kencengnya. Ada cara main gitar saudara-saudara. Dulu kayak saya suka belajar gitar waktu masih kecil. Ngomong gini, kalau belajar gitar pukulan gini. Kencang kendor, kencang kendor, kencang kendor, kencang kendor. Nah kalau waktu kencang, saudara-saudaraku pada cinta sama istri. Aduh. Makan juga sampai disuapin. Aduh, pasang bulu mata palsu dipasangin. Terus kalian wipernya supaya kalau basah, waduh dipasangin saudaraku. Lagi cintanya. Tetapi waktu kendor, udah kendor juga cintanya. Inilah pembagian hawa nafsu, bukan pembagian cinta. Inilah yang disebut keledai hutan yang memencilkan diri. Dia tidak mau bergaul dengan kawan-kawan yang lain sebab yang dia mau udah dapat. Sekarang tidak ada lagi. Inilah keledai hutan, sifat yang keras. Ya. Si istri yang dirugikan. Lagi kencang, I love you, I love you, I love you, I need you. Please help me, I'm falling. Aduh, begitu saja, saudaraku. Judy, 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 I love you. Berduaan main judi. Saudara-saudaraku lagi senang-senangnya, lagi hebat-hebatnya. Tetapi setelah bosan, setelah kendor, waduh, nggak ngomong lagi sayang. Ngomongnya, itu mamanya anak-anak. Mamanya anak-anak, saudara-saudara. Nggak bilang sayang lagi. Untung saya punya istri ini namanya Yang. Jadi sampai sekarang saya panggil Yang. Orang masih ngomong, ilah Pak Odatu itu katanya hot sama istrinya. Sayang dia ngomong. Coba lu dengerin. Yang, aduh bener nggak? Padahal memang namanya Yang sekalian aja. Ya. Saudara-saudaraku, seringkali kita mulai kasih kita di mata. Begitu istri kita udah kendor, udah. Demikian juga si istri sama suami. Lagi suaminya, ilah badannya saudaraku kayak Mike Tyson. Ilah, nggak tahu leher di mana, nggak tahu badan di mana, nggak tahu kepala di mana. Waduh ini babi, begitu itu kembar. Jadi Larry Holmes. Ya ampun, kenapa papi baru 4 ronde udah jatuh? Saudara-saudaraku, ya wah inilah manusia. Waktu hebat, waktu kencang, juara. Tapi begitu udah kendor, dibuang. Kita tidak demikian. Istri waktu baru menikah kita cintai. Punya anak satu kita tambah cinta.
Tambah anak 2, tambah cinta. Giginya copot 1, tambah cinta. Mulai keriput, tambah cinta, saudara-saudaraku. Sampai peot pun tambah cinta. Sebab cinta kita bukan di kulit, cinta kita di dalam hati. Amin. Susah prakteknya. Susah. Ya udah tuh boleh aja ngomong dah, boleh aja. Sebab bininya memang kelihatannya muda terus. Boleh aja ngomong gitu. Dia nggak tahu kita punya bini. Kayak dakocan kempes. Nah, dia udah mulai ngomong begitu, dakocan kempes katanya. Saudara-saudaraku, kayak dia cakep aja, aduh. Istri pun demikian, tidak boleh bosen. Tidak boleh bosen. Saya baru dengar sebulan yang lalu. Ada satu istri di Jakarta sini. Ngomong sama suaminya gini. Gue heran. Ini sama ngomong sama laki. Gue heran. Kalau ada laki lain deket-deket gue sampai merinding. Tapi lu deket gue, meluk gue gak merinding. Aduh, saudara, ini perempuan kayak apa? Jadi dia itu love is merinding, saudara-saudara. Ini tidak baik. Tidak baik. Haleluya. Jangan membagi-bagi hadiah cinta, hawa nafsu. Tetapi saudara-saudaraku, kita mau setia kepada pasangan kita. Mau saudara-saudara? Haleluya, puji Tuhan. Banyak yang merah mukanya. Yang terakhir, saudara, itu tadi yang kelima, yang terakhir, kita balik Hosea 9 ayatnya yang ke-8. Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Suka mengintai nabi. Ini istilah lain dari mencari-cari salah hamba Tuhan. Dia suka kritik. Suka kritik hamba Tuhan, suka kritik nabi. Bahkan dikatakan sampai kepada rumah Allah dia banyak permusuhan. Sama pendeta dia kritik. Kayak yang dia udah benar. Dia kritik pendeta, dia kritik nabi. Sama teman-teman seiman dia musuhin. Duduk gak mau dekat-dekat pada musuh. Tapi kalau nyanyi kasih Yesus lebih dari semua, oh haleluya, lebih dalam dari lautan, tapi musuhan, saudara-saudara. Udah lama udah gak ngomong. Gua gak bakal ngomong sama dia. Ini saya bukan bikin-bikin cerita, saudara. Kuping saya dengar sendiri. Mungkin ada di dalam ruangan ini saudara-saudaraku yang kebaktian tetapi udah gak mau ngomong lagi sama temannya. Ketawa lagi. Ya. Hati-hati saudara-saudaraku, jangan sampai ada kebencian. Jangan sampai kita mengintai nabi. Nabi itu pembawa firman Allah. Kalau kita mengintai nabi, sama aja kita tidak mau dengar firman Tuhan. Ya. Jangan kita mengintai nabi, jangan kita mengintai hamba-hamba Allah. Jangan cari kesalahannya. Jangan cari kesalahannya. Pakai dasi gede, disebut kegedean tuh dasi kayak tadah liur. Kita pakai dasi kecil, terlalu kecil, itu nggak sesuai sama badan. Kita pakai dasi kupu-kupu, aduh jangan pakai dasi kupu-kupu kayak pelayan. Kita pakai celana besar dikritik, pakai celana kecil dikritik. Waktu saya di Australia, pendeta di sana khotbah pakai celana pendek, saudara. Pendeta pakai celana pendek, pakai kaos kaki sampai di lutut. Lalu khotbahnya tulak-tulak pinggang. May the Lord bless you. Enak aja. Saya bilang kalau pendeta begini nih khotbah di Indonesia, udah pada dikritik dah. Kakinya njat-njatan lagi, saudara-saudara. Njat-njatan, goyang-goyang gitu. Aduh, macam-macam, saudara. Kalau kita mau kritik, udah banyak salahnya. Saudara-saudaraku, jangan mengintai nabi. Jangan mengintai nabi. Jangan mengintai. Dengarkan satu ilustrasi. Ini terjadi di Amerika sebagai satu kejadian yang terjadi benar-benar. Yaitu seorang senator. Dia ikut pemilihan presiden. Musuh dari senator itu membuat satu trap, membuat satu perangkap.
ada satu wanita disewa oleh si senator yang lain, oleh musuhnya dari senator ini. Senator ini istrinya lagi liburan. 1 minggu lagi akan pulang. Dia sudah tahu, saudara-saudara, ini orang musuhnya. Maka wanita ini disewa oleh orang ini setiap jam 5 sore. Sewa taksi yang sama, disuruh pergi ke rumah senator ini, antarkan di sana, drop di sana. Taksi itu datang, drop itu wanita, taksi itu pergi. Padahal wanita itu tidak masuk ke rumahnya, sebab kan orangnya nggak ada. Tiap hari selama seminggu, itu orang sewa taksi untuk si perempuan ini, hanya untuk di drop di rumah senator ini, di depan rumahnya, dan pergi. Selalu sewa taksi itu, bawa kami, saya mau sewa taksi Anda, tiap jam 5, selama 7 hari, ke rumah ini, jalan ini nomor sekian. Dan 7 hari berturut-turut, saudara-saudara. Hari ke-8, istri senator sudah masuk. Bukan. Senatornya sudah masuk, istrinya belum. Dia datang, dia ketok-ketok pintu. Senator bilang, ada apa? Aduh, maaf, saya pengen kencing, saya mau pinjam toilet. Bisa? Oh, boleh. Silakan masuk. Kencing. Keluar lagi. Saudara tahu, ditaruh, disimpan di sana sapu tangannya yang sudah disemprot minyak wangi, ditaruh di sana ketinggalan gitu. Istrinya pulang. Begitu istrinya pulang, ini sapu tangan siapa? Ini sapu tangan siapa? Suami nggak bisa jawab. Oh, barangkali ada orang yang kemarin tuh ada perempuan, dia kesini hanya ikut pakai toilet. Tapi ini istri, saudara-saudaraku, dia begitu ditelepon. Kasih terus terang aja ya, kamu punya suami itu ada main sama satu perempuan. Saya tahu dia tiap hari itu ada perempuan yang dikirim pakai taksi ini. You boleh cek, dia cek ke taksi, betul. Tiap hari jam 5 ada perempuan yang di drop di situ. Sebab supir taksi nggak tahu, hanya di drop tinggalkan, hanya di drop tinggalkan. Dan betul perusahaan taksi mengakui tiap hari ada yang sewa taksi perempuan itu ke situ. Tapi ini perempuan baik. Dia bilang, mungkin ini adalah musuhmu yang mau menjatuhkan kamu. Dia bisa baik, bisa terima gitu. Coba kalau kita istri yang gede cemburuan. Waduh, begitu ada perempuan, ada selampai perempuan di WC wangi lagi. Kembalikan aku ke rumah ibuku. Kembalikan aku ke rumah ayahku di Taman Mertua Ilir. Bukan Taman Mertua Indah, Taman Meruya, Taman Mertua ini. Kembalikan aku. Wah, saudara-saudaraku. Tapi kita harus tahu bahwa ada yang mengintai senator untuk dijatuhkan. Kalau begitu hamba Tuhan juga ada yang mengintai. Hamba Tuhan juga ada yang mau menjatuhkan, yaitu si iblis. Nah, kita jangan mau jadi begundalnya. Kita jangan mau jadi kaki tangannya. Kalau kita mengintai hamba Tuhan, kalau kita bikin sulit, bikin susah hamba Tuhan, Tuhan datang seperti singa. Apa akibatnya? Ayat ke-16, saudaraku, Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Mengerikan, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini. Kenapa Tuhan yang baik, yang penuh kasih itu jadi keras begini? Ini pelajaran bagi kita. Jangan kita mengintai. Ya, jangan kita mengintai. Kembali kepada firman Allah, saudara-saudaraku, yaitu Hosea pasalnya yang ke-13. Allahmu sejak di tanah Mesir. Inilah Allah yang asli, yang maunya sama kita itu sifatnya itu begini. Engkau tidak mengenal Allah lain kecuali aku. Ini yang dia mau. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini yang dia mau. Saudara jangan minta pertolongan sama yang lain, sama Tuhan. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, waktu di tanah gersang, waktu kita susah, waktu kita sulit. Bukankah kita punya Tuhan? Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Sebetulnya mana bisa manusia makan rumput bisa kenyang. Tapi Tuhan bisa robah itu rumput, bisa bikin kenyang manusia.
Setelah mereka kenyang, kadang-kadang hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Ini sebabnya saudaraku. Tuhan datang seperti singa. Tuhan datang seperti macan. Tuhan datang seperti beruang. Tuhan datang seperti binatang liar. Sebab kita tidak menurut kepada Dia. Ini pelajaran bagi kita malam hari ini. Saya tidak panjangkan firman Allah. Pulanglah dengan introspeksi. Tuhan, apakah saya datang kepadamu? Apakah ada berhala dalam hidup saya? Buang. Apakah saya sudah mulai main-main dengan Mesir? Apakah aku hidup setengah matang? Apakah aku mengintai nabi-nabi? Apakah aku membagi-bagi cinta dan hawa nafsu? Tuhan, ampunilah saya malam hari ini. Supaya saya hidup diberkati oleh Tuhan. Supaya saya hidup dijaga oleh Tuhan. Ayat terakhir, Hosea 14. Ayat ke-10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jalan Tuhan itu lempeng, gak bisa bengkok, gak bisa dirobah-robah. Saudara ingat, paham dan bijaksana, supaya saudara diberkati Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.